Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya contoh soal peluang lagi, tapi kali ini banyak cara menyusun bilangan. Ini juga sering ada di soal-soal UTBK. Boleh kalian pelajari ya. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh. Ini contoh yang pertama yang masih sangat sederhana. Boleh dilihat. Saya baca dulu soalnya. Dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 akan disusun bilangan ratusan. Yang ditanya adalah tentukan banyak cara untuk menyusun angka tersebut. Yang namanya ratusan berarti pasti terdiri dari 3 angka. Kita buat 3 slot. Yang ini untuk mengisi ratusan, yang selanjutnya untuk puluhan, yang ini untuk satuan. Gitu. Terus sekarang kita lihat. Kalau misalnya angka-angka penyusunnya itu angka 0, 1, 2, 3, 4, berarti di kolom pertama atau di slot pertama itu biar jadi angka ratusan, angka 0 nggak boleh di depan. Kalau angka 0 di depan jadi puluhan dong. Misal saya punya 031. Oh, berarti 31 bukan ratusan lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus menempatkan angka yang di depan itu nggak boleh angka 0, yang boleh angka 1, 2, 3, 4. Kalau yang di tengah boleh ada angka 0 yang nggak masalah, berarti di tengah boleh angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Kalau di belakang juga sama, boleh ada angka 0-nya, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita tulis banyak angka yang bolehnya itu di atasnya. Berarti untuk menempati ratusan ada 4 angka yang boleh. Angka 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka yang boleh di sini. Untuk mengisi ratusan udah 4 angka. Untuk mengisi puluhan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Untuk mengisi satuan ada 5 angka juga. Berarti banyak cara menyusunnya adalah 4 kali 5, 20 kali 5, 100. Berarti ada 100 cara atau ada 100 angka lah yang bakal tersusun gitu ya. Ini masih bentuk yang paling sederhana. Oke, saya lanjut contoh yang lain. Nah, yang kedua saya modifikasi sedikit. Silahkan dilihat. Di sini dari angka 0, 1, 2, 3, 4, angkanya masih sama kayak tadi. Akan disusun bilangan ratusan, masih sama bilangan ratusan. Tapi yang ditanya di soal, tentukan banyak cara menyusun angka tersebut jika angka yang menyusunnya harus berbeda. Berarti artinya berbeda, angka yang udah dipakai sebelumnya nggak boleh dipakai lagi. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya ya. Di sini ratusan, kita buat 3 slot untuk menempati ratusan, puluhan, dan satuan. Gitu dulu aja. Kemudian masih sama kayak tadi, berarti kalau misalnya ratusan angka yang di depan nggak boleh 0, berarti yang boleh berapa aja sih? Ya semua kecuali 0, berarti di depan boleh angka 1, 2, 3, dan 4. Di tengah 0, 1, 2, 3, 4. Di terakhir 0, 1, 2, 3, 4 juga. Kita tulis dulu ya. Nah, baru sekarang kita fokus ke yang berbedanya ini nih. Dia harus berbeda. Gimana caranya? Nah, lihat yang dari yang depan dulu ya. Kita lihat dari yang paling awal. Ada berapa angka yang boleh menyusun? 1, 2, 3, 4. Ada 4, tulis 4 angka. Nah, terus misalnya yang terpakai di sini angka 3. Karena ada kata harus berbeda, berarti angka 3 sudah tidak boleh dipakai di puluhan ataupun di satuan. Jelas ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat yang puluhan. Berarti tinggal 0, 1, 2, 4. Ada berapa angka yang boleh? Ada 4 angka yang boleh. Misal yang terpakai angka 0 nih. Berarti angka 0 sudah tidak boleh lagi. Kalau angka 0 sudah tidak boleh berarti di satuan udah nggak ada. Jadi tinggal berapa angka lagi yang boleh? 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan. Nah, berarti banyak caranya. Ada berapa untuk menyusun angka tersebut? Tinggal kita kalikan saja. 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. Berarti ada 48 cara untuk menyusunnya. Oke, mudah bukan? Nah, lagi ya. Kita coba lagi. Satu soal lagi. Nah, silahkan dilihat dulu. Masih sama kayak tadi. Angkanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Masih sama akan disusun bilangan ratusan. Tapi harus lebih dari 300. Oke.
Tentukan banyak cara untuk menyusun angka tersebut jika angka yang menyusunnya harus berbeda. Nih, ada kata harus berbeda lagi seperti tadi. Sama ya, kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita buat dulu. Kalau ratusan ada 3 slot. 1, 2, 3. Terus, karena harus lebih dari 300 dan angka penyusunnya itu 0 sampai 4, berarti yang boleh di depan angka berapa saja? 3 dan 4 saja. 2 nggak boleh. Kalau 2 di depan berarti 200 sekian, nggak lebih dari 300 kan. Angka 1 nggak boleh, apalagi 0. Yang tengah sama 0, 1, 2, 3, 4 seperti tadi. Yang paling belakang untuk menyusunnya sama 0, 1, 2, 3, 4. Udah, tinggal kita masukkan. Ingat ya, ada kata berbeda di soal ini nih. Harus berbeda. Kita tuliskan jumlah angka yang bolehnya. Di paling depan berarti angka 3 dan 4. Ada 2 angka yang boleh untuk menyusun ini. Karena harus berbeda, misalnya angka 4 yang terpakai. Berarti semua angka 4 sudah tidak boleh ditempatkan dimanapun. Jadi yang di tengah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka yang boleh. Misalnya angka 1 yang kita pakai ini di tengah, berarti semua angka 1 udah nggak boleh lagi. Berarti di yang satuan atau di paling belakang tinggal 1, 2, 3 angka yang boleh. Tulislah 3. Kalikan sama kita 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. Oh, berarti ada 24 cara untuk menyusun bilangan ini. Jelas bukan? Oke, contoh yang terakhir. Dilihat. Di sini soal nomor 4. Oke, saya bacakan dulu. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4 masih sama seperti tadi penyusunnya. Akan disusun bilangan ratusan, tapi ganjil. Oke. Kemudian tentukan banyak cara untuk menyusun angka tersebut jika angka yang menyusunnya harus berbeda. Masih sama ada kata berbeda ya. Harus hati-hati. Kita mulai kerjakan. Ratusan kita buat 3, ini untuk ratusan, untuk puluhan, untuk satuan. Nah, hati-hati kalian lihat kalau ada kata genap atau ganjil, kerjakan dari yang paling belakang dulu. Karena sebuah angka yang bisa menyatakan dia genap atau ganjil itu angka paling belakang. Misal saya punya angka 463. 4 ini angka genap, 6 ini angka genap, tapi 3-nya angka ganjil. Tuh, gara-gara belakangnya angka ganjil, berarti 463 ini kan angka ganjil. Gitu ya. Jadi yang menentukan genap sama ganjil adalah angka yang paling belakang. Oke. Berarti di belakang sini harus angka ganjil aja yang boleh, yaitu 1 dan 3. Oke, dari sini. Yang depan, kembali lagi ke depan. Depan angka berapa yang boleh? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, gini. Kalau yang tengah ya semua angka boleh. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah, ya tinggal kita tuliskan kayak tadi jumlah angka yang bolehnya. Tapi karena kita mulai dari angka genap ganjil itu dari belakang, kerjakan dulu dari yang paling belakang. Yang belakang ada berapa angka yang boleh? 2. Angka 1 dan 3. Nah, tulislah 2 angka. Misalnya angka 1 yang kepake. Berarti semua angka 1 udah nggak boleh. Kembali ke depan lagi ya. Di depan berarti tinggal berapa angka yang boleh? Ada 3 angka yang boleh. Misal angka 4 yang kepake, berarti 4 udah nggak boleh lagi. Jadi yang tengah ada berapa angka yang boleh? 1, 2, 3. Tulislah 3. Kalikan semua. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Berarti ada 18 cara untuk menyusunnya. Jelas ya? Jadi kalau ada kata genap ganjil, kerjakan ke yang paling belakang dulu. Langsung pindah ke yang depan. Nah, ini saya udah ngasih 4 tipe soal. Mudah bukan? Silahkan dipelajari ya.